Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi banyak sekali kenikmatan, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat melihat, nikmat semua segala hal yang itu akan dimudahkan oleh Allah SWT. Maka dari itu kita sepatutnya orang-orang yang beriman mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya tak lepas salam kepada junjungan kita pahlawan revolusi Islam Nabi Allah Muhammad SAW, karena bilalah kita bisa merasakan manisnya Islam, iman, dan ihsan. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya Yahya Rizky Fauzi dari kelas 6 agama ingin sedikit membicarakan tentang apa itu nakiroh ma'rifat. Apa tujuannya? Yaitu agar kita bisa memahami salah satu dari cabang bahasa Arab. Yaitu salah satunya itu nakiroh ma'rifat. Untuk kejutannya, mari lanjut. Ya, seperti biasa, sebelum masuk ke materi, hendaknya kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim agar diberi kemudahan oleh Allah dan kelancaran agar dapat memahami materi yang saya bawakan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan membahas tentang isim nakiroh dan juga ma'rifah. Kita masuk ke dalam definisi. Apa itu nakiroh dan ma'rifah? Nakiroh itu isim yang menunjukkan makna umum dan luas, merupakan bentuk asal dari setiap isim, biasa ditandai dengan huruf akhiran bertanwin. Kuncinya ada di sini, yaitu ditandai dengan huruf akhiran bertanwin. Yang kedua itu ma'rifah, isim yang bersifat khusus atau tertentu, biasanya ditandai dengan huruf alif lam di awalnya. Yang kedua, ciri-cirinya itu adanya isim alam atau nama. Yang ketiga adalah isim dhamir atau kata ganti. Meskipun isim alam ada yang berakhiran tanwin, tapi jika nama itu adalah masuk dalam kategori ma'rifah. Yang ketiga adalah dhamir, kata ganti yang tidak tahu dhamir itu seperti huwa, huma, huma, anta, antuma, antuna, anti, antuma, antum, ana, nahnu, dan sebagainya. Itu adalah isim dhamir. Oke, kita lanjut lagi ke jenis nakiroh dan ma'rifah. Di isim nakiroh ada dua jenis, yaitu isim nakiroh dasar dan isim nakiroh yang menunjukkan kepemilikan. Ciri-cirinya isim dasar itu diubah menjadi isim nakiroh dengan menambahkan alif lam di depan dan menghilangkan tanwin di belakangnya. Kalau isim nakiroh yang menunjukkan kepemilikan, biasanya di isim jenis ini menjelaskan seseorang memiliki suatu benda. Contohnya adalah sebagai berikut. Dzul ilmi, yaitu pemilik ilmu. Dzul nurain, pemilik dua cahaya. Dzul qarnain, yaitu pemilik dua tanduk. Ketiga-tiganya itu merupakan pemilikan apa? Menunjukkan kepemilikan. Ini salah satu jenis isim nakiroh. Yang kedua adalah jenis nakiroh ma'rifat, yaitu kita akan membahas tentang isim ma'rifat. Ada 5 jenis isim. Isim alam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, dan mudhaf ilaih. Tapi pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menjelaskan tentang isim alam dan juga isim dhamir saja. Itu pertama adalah isim alam. Isim alam bermakna kata benda atau nama. Semua nama orang, gelar, lokasi tergolong dalam kategori ini. Meskipun ada yang bertanwin sebagaimana isim nakiroh. Tapi jika sudah nama, gelar, dan lokasi maka akan masuk ke isim alam dan maka akan jadi ma'rifah. Contohnya seperti ini. Royson, presiden. Pakistan, Pakistan. Aisyah, Aisyah. Royson, presiden, yaitu nama sebuah gelar. Pakistan itu nama sebuah lokasi. Aisyah nama sebuah nama orang. Maka dia masuk ke dalam isim alam, yaitu masuk ke dalam jenis ma'rifah. Yang kedua adalah isim dhamir. Isim dhamir dalam bahasa Arab bermakna kata ganti. Kata ganti adalah kata yang mewakili penyebutan suatu atau kelompok kata benda. Contohnya adalah seperti yang saya sebut tadi, ana, antuma, antum, anti, huwa, huma. Itu semua adalah kata isim dhamir, kata ganti. Lanjut saja. Kita masuk ke dalam contoh-contoh agar lebih mudah dipahami saja. Yaitu contoh
nama adalah contoh nakiroh. Ada kolamun, rojulun, tolibun, kitabun. Sembari kita belajar tentang nakiroh dan ma'rifah, kita juga sepatutnya menambah sedikit mufradat. Yaitu pertama, kitabun artinya buku, tolibun artinya murid, rojulun artinya seorang laki-laki, dan kolamun artinya pena. Lantas kenapa 4 ini bisa menjadi salah satu contoh dari nakiroh? Karena yang berakhiran bertanwin. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi. Kolamun bertanwin, pena. Rojulun bertanwin lagi, seorang laki-laki. Tolibun murid, kitabun buku yang juga bertanwin. Dan masih banyak lagi yang itu berakhiran bertanwin. Yang kedua adalah contoh ma'rifah. Ada ana, Ahmad, ada Rasul, kolamu, anti, kitabi. Kitabi artinya buku, anti artinya kamu perempuan, kolamu artinya pena, al-madrasu artinya madrasah, Ahmad artinya Ahmad, ana artinya aku. Kenapa dari ke-6 ini yaitu adalah contoh ma'rifah? Karena contoh ma'rifah itu artinya kata domir, isim domir. Itu apa? Ana, aku. Ahmad, sebutan nama orang. Ahmad masuk ke isim ma'rifah. Ada rosa, ada alif lam di depannya. Al-qalam ada alif lam di depannya. Anti isim domir, kitabi isim domir juga. Jadi ma'rifah itu ada 3, alif lam, domir, dan juga nama gelar, tempat, dan lokasi. Perlu diingat itu poinnya adalah 3 itu. Contoh nakiroh ma'rifah di dalam Al-Quran pun juga ada banyak sekali. Saya ambil beberapa contoh yaitu dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kenapa bisa nakiroh? Lagi-lagi kita bertemu dengan tanwin, maka masuk ke dalam nakiroh. Al-Humazah ayat 8. Innaha alaihim mu'sodah. Lagi-lagi bertemu dengan tanwin, otomatis masuk ke dalam nakiroh. Al-Qaryah ayat 9. Fa ummuhu hawiyah. Tanwin lagi. Al-Bainah fiha kudubun qayyimah. Bertanwin lagi, dan balad yang terakhir adalah wa anta khilla bihadal balad. Lagi-lagi bertanwin. Lagi-lagi kita menemukan tanwin. Contoh ma'rifah sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Saya yang mengambil beberapa saja, yaitu At-Tin ayat 1. Wattini wazzaitun. Kenapa bisa dua-dua ini masuk ke dalam ma'rifah? Karena ada namanya isim domir. Wattini wazzaitun. Isim domir. Lanjutannya 3. Wahadal baladil amin. Lagi-lagi dengan isim domir. Khalaqal insana min 'alaq. Insana manusia. Iqra wa rabbukal akram. Temu lagi dengan ma'rifah, dan yang terakhir adalah idza zulzilatil ardu zalzalaha. Al-ardu. Temu lagi dengan contoh ma'rifah. Mungkin oke, kita masuk kepada penugasan. Itu yang pertama, mencari isim nakiroh ma'rifah dalam Al-Quran. Kenapa? Sembari kita belajar nakiroh, belajar bahasa Arab, kita juga akan mendapatkan pahala karena juga kita pasti akan membaca Al-Quran. Yang kedua itu membuat ringkasan terkait nakiroh dan ma'rifah yang Anda ketahui saja. Dan yang terakhir adalah memberi komentar, saran, kritik kepada saya perihal materi yang barusan diajarkan. Misalkan tadi bahasa ini salah atau kurang jelas dan sebagaimana, tolong diberi komentar. Oke? Kita kepada penghujung materi, yaitu sama-sama kita membaca Alhamdulillah secara bersama-sama. Semoga atas apa yang saya sampaikan bisa selalu diingat-ingat, bisa selalu diamalkan juga di saat kita belajar bahasa Arab. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf.
apabila ada kesalahan dari diri saya, terdapat kekurangan itu dari Allah semata. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha, maka jangan lupalah berbahagia. Nun wa kulami masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.